Mana yang bersangkut nggak? Kedua, terakhir masih. Ini belum balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawasil al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ibadah wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa da'watu ilal huda dalalatu alal khair libtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala.
Yaqulul musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala kitabus shalah. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan kitabus shalah atau bab yang berkaitan dengan salat. Di mana sebelumnya itu kita membahas tentang apa sebelumnya? Tentang haid. Dan tentang masa haid dan lain sebagainya. Sedangkan masalah istihadah saya bilang kita lompatin karena itu butuh penjelasan lebih dalam, dan kalau nanti kita ada kesempatan kita akan pelajari soal istihadah itu di bab khusus, ada kitab khusus yang membahas tentang istihadah. Kita masuk ke dalam bab salat di mana dikatakan di sini ta'rifus shalah. Qala al-musannif alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ta'rifus salati lughatan wa syar'an. Kita masuk ke bab salat dan di sini langsung oleh pengarang kitab diberitahu tentang arti daripada kalimat salat. Dari kalimat salat dikatakan di sini as-salatu lughatan, salat secara bahasa adalah doa. Oke, kalau antum ditanya sama orang, sholat itu apa sih? Maksud daripada kata sholat secara bahasa doa. Kita ini melaksanakan sholat, ya kita berdoa kepada Allah. Minta diselamatkan, minta diberikan ridhonya, minta nanti di akhirat diselamatkan dari siksaannya, minta di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak permintaan dengan sholat. Maka sholat itu sebenarnya kebutuhan kita. Banyak orang awam di sana itu berpikir sholat itu Allah butuh dengan sholat kita. Banyak loh. Itu muslim ya, bukan orang luar Islam ya. Jadi pernah sesekali dulu Anda pernah dengar tuh, kita harus sholat karena sholat itu Allah butuh sama kita. Itu salah besar. Kita yang butuh sama Allah. Jikalau seluruh manusia di dunia ini nggak ada yang sholat, Allah nggak rugi. Semuanya sholat, termasuk jinnya, binatangnya, seluruh makhluk, Allah nggak akan untung apa-apa. Yang rugi, yang untung siapa? Ya kita ini, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau seluruh makhluk dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jinnya, manusianya, semuanya masuk ke dalam surga, kata Nabi nggak ada yang berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala selain seperti masukin jarum ke dalam laut. Jarum masukin laut, kita angkat lagi. Ada berkurang nggak dari laut? Nggak ada. Jadi Allah itu maha kuasa. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut salat itu adalah doa. Termasuk salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu doa bukan? Doa. Ya kan? Ketika kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu mendoakan Nabi. Kalau dari Allah rahmat, seperti itu. Kalau dari malaikat apa? Istighfar. Dan kalau dari kita doa. Dari Allah rahmat artinya setiap kita bersalawat kepada Nabi, Allah menambahkan dan menyempurnakan kedudukan Nabi, padahal sudah sempurna sebenarnya. Cuman di atas dalam kesempurnaan diberikan kesempurnaan lagi. Makanya Nabi itu nggak pernah berhenti kesempurnaannya. Kemudian dari malaikat istighfar, maksudnya apa? Mohon ampun kepada Allah untuk Nabi. Apa arti istighfar malaikat? Pernah dijelasin nggak mau Ustaz? Kan arti salawat kan malaikat istighfar. Innallah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Salawat malaikat apa artinya? Istighfar. Istighfar artinya apa? Mohon ampun. Buat siapa? Mohon ampun buat siapa di sini? Buat Nabi. Nabi ya, nggak punya dosa. Sesuai dengan firman Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang nggak ada. Arti Nabi itu apa? Aman dan terbebas dari perbuatan dosa. Tapi kenapa malaikat istighfar? Kata Al-Imam Asy'arawi alaihi rahmatullah, malaikat istighfar itu maksudnya bukan istighfar buat Nabi, tapi istighfar buat kita sebagai umatnya.
ketika kita bersalawat, malaikat istighfar buat kita atas dasar salawat kita ke Nabi. Kenapa? Karena kita ini semuanya sudah mengabaikan dan merendahkan Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang berani bilang saya sudah memuliakan Nabi? Gak ada. Kita semua merendahin Nabi secara nggak langsung. Ngaku umat Nabi, kita sholat juga sering kesiangan. Ngaku umat Nabi baca Quran di rumah nggak pernah. Ngaku umat Nabi bangun malam nggak pernah kita, jarang-jarang, subuh aja kesiangan. Itulah dosa-dosa kita yang kita di mana nggak bisa ngebalas kebaikan Nabi buat kita. Di hari kiamat Nabi ketika dibangkitin, itu yang pertama ditanya kita sebagai umatnya. Makanya malaikat ketika kita ini bersalawat ke Nabi, beristighfar buat kita atas dosa-dosa kita. Itu bukan malaikat istighfar buat Nabi, Nabi butuh istighfar apaan? Nabi nggak butuh salawat kita. Kenapa Nabi nggak butuh salawat gitu? Orang Allah sudah salawat ke Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah dan malaikat salawat. Jadi mau ngapain Nabi butuh salawat kita? Justru dengan salawat kita diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Makanya malaikat beristighfar. Maka disitulah kita harus berpikir sejauh mana kita sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan sholat, disebut dengan salawat, kan salawat itu jamak daripada sholat. Tapi yang dimaksud dengan sholat yang akan kita bahas di sini wasyar'an, dalam syariat kalau kata sholat itu yang kita fahami adalah, ingat, aqwalun. Apa arti aqwalun? Ucapan, ya. Perkataan juga bisa, ucapan juga bisa. Wa af'alun, dan perbuatan. Perkataan, aqwalun, af'alun, perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan atau diawali dengan takbir. Wa muqtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Ghaliban, secara umum. Nanti Anda jelasin. Jadi sholat itu secara syariat, yang kalau kita bilang yuk sholat, apa maksudnya? Sudah pasti itu adalah ucapan atau perkataan, sekaligus perbuatan atau gerakan atau perbuatan misalnya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam secara umum. Umumnya orang sholat itu ada ucapan, ada perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Secara umum. Cuman bisa jadi orang sholat itu nggak ada takbirnya, nggak ada ucapannya, tapi cuman ada perbuatan. Ada juga cuman perbuatan tapi nggak ada ucapan. Bisa, tapi tetap sholat. Siapa dia? Di sini dikasih tahu. Kharaja bihi annahu qad takunu shalah katali. Ya. Dikatakan di sini dari ungkapan secara umum atau ghaliban tadi dikecualikan salat-salat yang di bawah. Satu, salat yang terdiri dari perkataan tanpa ada perbuatan. Salatnya siapa di sini? Salat jenazah. Salat jenazah salat bukan? Ada perkataannya nggak? Ada. Perbuatannya? Nggak ada ruku dan sujud. Dia cuman apa? Cuman perkataan. Ente setiap takbir selain takbir pertama ya, takbir kedua, ketiga, keempat, tanpa ngangkat tangan boleh? Ngangkat tangan setiap takbir itu apa hukumnya? Sunnah. Jadi kalaupun dia nggak ngangkat, di takbir doang pakai mulut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan apa? Perbuatannya cuma ngangkat tangan, nggak ada ruku, nggak ada i'tidal, nggak ada sujud. Itu disebut sholat yang diisi dengan perkataan tanpa perbuatan. Begitu juga dengan sholat orang yang diikat. Orang diikat waktu sholat masuk, dia pengen sholat nggak dilepas ikatannya, mau nggak mau kan disolat. Dengan apa? Dengan ucapan doang, perbuatan nggak bisa, orang yang diikat. Nah itu namanya sholat ada perkataan tanpa perbuatan. Itu sebagai contoh.
Dan juga sebagai contoh al-marid, yaitu orang yang sakit hanya mampu melakukan rukun-rukun sholat di dalam hati. Itu ada perkataan di hati tanpa gerakan perbuatan, tapi tetap disebut sholat. Yang kedua, af'alun la aqwalun. Kadangkala ada orang sholat, ada perbuatannya tanpa perkataannya. Siapa dia? Orang yang bisu. Orang bisu wajib sholat gak? Wajib sholat, kan dia bisa ngelihat ngajarin sholat. Cuman kan dia gak bisa ngucap. Dia cuman kelihatan perbuatannya doang tanpa berkata-kata. Sholat juga gak? Sholat namanya. Itu adalah ada perbuatan tanpa perkataan. Yang ketiga, la af'alun wa la aqwalun. Ada orang sholat tanpa perkataan, tanpa perbuatan, tapi sholat. Yaitu orang yang bisu diikat. Nah, gimana tuh sholat itu? Bisu diikat. Berarti kan nggak ada ucapan, nggak ada perbuatan, tapi sholatnya sah nggak? Sah dan dianggap sholat. Karena kan sholatnya di hati, dia nggak ngucap. Perbuatan nggak bisa diikat kan? Nah itu tetap sah sholatnya. Makanya di atas ketika diberikan arti sholat secara syariat, yaitu ghaliban secara umum, orang sholat itu ada yang namanya perkataannya, ada perbuatannya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi bisa jadi orang sholat ada perkataannya tanpa perbuatan. Seperti sholat jenazah. Apalagi sholat apa lagi tadi? Hah? Orang yang sakit, dia hanya bisa berkata-kata tanpa gerakan, bisa. Atau orang yang diikat, itu kan ada perkataan tanpa perbuatan. Ada juga orang sholat dengan perbuatan tapi nggak ada perkataan. Itu seperti orang yang bisu, dia sholat ada gerakannya tapi perkataannya nggak ada. Dan itu juga dianggap sholat ya. Kemudian ada orang sholat tanpa perkataan, tanpa perbuatan. Itu orang yang bisu sekaligus diikat, udah bisu diikat. Nah itu kan nggak ada perkataan, nggak ada perbuatan, tapi tetap dianggap sholat. Umumnya orang sholat pasti ada perkataan, ada perbuatannya. Maka disebut secara umum ghaliban. Ghaliban itu maksudnya begitu, umumnya begitu orang sholat. Bisa jadi orang sholat ada perkataan tanpa perbuatan, ada perbuatan tanpa perkataan, ada juga tanpa perbuatan tanpa perkataan. Contoh-contohnya tadi. Fadlu sholati hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Keutamaan sholat yaitu termasuk rukun yang kedua setelah dua kalimat syahadat, wahya amud min dalika, wahya amud-din, dan dia adalah sebagai tiangnya agama. Makanya kalau orang ingin kuat agamanya dan dikuatkan imannya, jangan sepelehin sholatnya. Kalau dia berharap imannya kuat, agamanya bagus, sholat nggak pernah, itu namanya menghayal. Karena tiang utama, pondasi utama agama itu sholat. Baru bisa dibangun, baru bisa dikasih jendela, dikasih pintu, dikasih atap, itu nanti. Kalau sholatnya sudah kuat, yang lainnya ngikut. Sholatnya berantakan, yang lainnya apalagi. Makanya kenapa kata Nabi, yang pertama ditanya di hari kiamat adalah sholat, karena itu tiangnya. Kalau sholatnya benar, yang lain pasti benar. Bangunan kalau pondasinya tiangnya kuat, bangunannya pasti kokoh. Tiangnya dan pondasinya rusak, yang lain juga pasti hancur. Akhirnya kata Nabi, jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya pasti tanya hancur, yang lain pasti ngikut hancur. Bagaikan bangunan yang pondasi dan tiangnya tidak kokoh. Makanya jagalah sholat. Itulah salah satu nasihat dari almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas ketika beliau dihampiri sama orang minta doa untuk anaknya. Habib Abdurrahman cuma bilang, anak itu sholat nggak? Sholat, Bib, alhamdulillah, itu udah cukup. Jaga sholatnya, subuh bangunin, perhatikan sholatnya, lama-lama tuh anak bakal jadi benar. Lama-lama tuh anak bakal jadi benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
pengen anak lurus, sholatnya perbaikin. Mau datang ke wali kayak gimana sih makamnya itu wali, setinggi apapun kewaliannya, sholat nggak pernah tuh anak. Mau nabi yang doain juga susah. Orangnya anak nggak ada hubungan sama Allah, putus hubungan sama Allah. Nah itu bahaya. Harus tetap jaga sholat. Kemudian dikatakan wa fadluha azimun, dan keutamaan sholat sangat besar. Kama waradat bihil ayat al-Qur'aniyah, sebagaimana dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menjelaskannya dan ahadits Nabi atau hadis-hadis Nabawi yang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Kalau antum mau baca lagi di rumah, anak nggak sampaikan di sini ya, yaitu antum bisa buka surat Thaha ayat 14 dan juga surat Hud ayat 114. Ini dua di antara banyak ayat yang lain tentang keutamaan sholat dan perintah sholat, yaitu yang pertama surat Thaha ayat 14 dan surat Hud ayat 114. Dan surat Hud itu adalah surat yang kalau dibaca sama Nabi, semua surat Nabi kalau baca itu kan bacaannya jangan disamain sama kita. Nah, karena Quran itu turun ke beliau, cuman surat Hud itu yang paling berat Nabi kalau baca. Karena kata Nabi apa? Syayyabatni Hud wa ikhwatiha. Surat Hud dan saudara-saudaranya membuat saya ini apa? Tumbuh uban. Karena Nabi apa? Lihat bagaimana kisah para rasul di mana mereka itu posisi seperti beliau. Sedangkan Nabi juga ujiannya lebih besar daripada nabi-nabi yang lain Cuman itu sebagai ibrah ataupun sebagai penguat buat Nabi. Nabi semakin kuat dalam perjuangannya. Makanya sama Allah disampaikanlah bagaimana Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, perjuangan mereka seperti apa disampaikan sama Allah. Buat Nabi semakin kuat, padahal Nabi sudah kuat. Cuman Allah kuatkan lagi atas kekuatan. Kayak Nabi nggak pernah ngeluh dalam berdakwah. Meskipun beliau itu ditolak, dicaci, dimaki, disambit, dan lain sebagainya, Nabi nggak pernah balas. Karena Nabi melihat bagaimana juga perjuangan para Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, keadaan mereka seperti itu para Nabi. Disitulah Nabi bilang, itulah yang membuat saya apa? Cepat tua, artinya syayyabatnya artinya membuat saya tua. Kemudian di sini waqala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi yang berkaitan dengan salat, kita sampaikan. Kalau ayatnya tadi mungkin antum buka di rumah, silakan, mungkin di situ juga ada penjelasan dari para ulama soal hal itu lebih dalam lagi. Di sini ada hadis Nabi yang berbunyi waqala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, jika hamba Allah sedang salat, maka dibukakan baginya pintu surga. Jadi pas kalau kita salat tuh pintu surga dibuka sama Allah. Wa kushifa lahul hijab bainahu wa baina rabbih, dan dikatakan juga di sini disingkapkan atau dibuka penyekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah itu kan ada sekatan. Dalam sholat itu terbuka sekatan itu. Seperti kalau kita ngobrol sama orang, tirainya dibuka. Jadi nggak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah ketika sholat. Kemudian di sini dikatakan wastaqbalathul hurul 'ain, dan ia disambut oleh bidadari-bidadari. Jadi ketika sholat bidadari nyambut kita. Tapi dengan catatan kata Nabi, malam yamtakhid au yatanakhak. Malam yamtakhid au yatanakhak. Artinya apa? Selama atau selagi dia tidak membuang ingus atau membuang dahak. Selama dia nggak buang ingus, buang dahak, bidadari masih nyambut. Kalau sudah buang ingus, buang dahak, bidadari kan jauh. Jangan kan bidadari, itu depan orang, depan teman itu depan mukanya itu gimana? Lagi bidadari. Kan seperti itu ya. Nah, tapi maksudnya gimana kalau emang ada dahak, ada ingus, masa nggak dikeluarin? Mungkin ini berkaitan juga dengan hadis Nabi yang lain dalam Sahih Bukhari. Mungkin di sini nggak disebutin ya.
Dalam Sahih Bukhari itu dikatakan oleh Nabi SAW, "Idza qama ahadukum ilal salati fala yabsuq amamahu, fa innama yunaji Allah ma dama fi musalla, wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan, wal yubsik an yasarihi aw tahta qadamihi." Kata Nabi, jika seseorang di antara kalian telah siap hendak menunaikan salat, maka jangan apa? Jangan membuang dahak atau meludah ke depannya karena dia sedang apa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga membuang ke kanannya karena di kanan ada malaikat. Hendaknya dia kalau ingin membuang ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya, artinya dia ngeludah ke bawah. Kalau emang dahaknya banyak nih, nggak bisa dikumpulin itu telan kan batal. Terus gimana? Ya udah buang ke kiri atau ke bawah kaki. Itu kalau di luar masjid. Kalau di masjid jangan. Udah nggak kuat nih, nggak tahan nih, mau dibuang. Iya, inti bawa selampe. Tahu selampe nggak? Paham selampe ya? Apa kalau bahasa lainnya? Hah? Sapu tangan ya? Nah, bawa. Ambil dari kantong, buang di situ, masukin lagi. Masjid nggak boleh. Kalau di luar masjid, inti buang ke kiri atau ke bawah. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Ketika kita sholat, Allah itu bermunajat, kita munajat kepada Allah, seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah. Ini sebagai dalil mematahkan argumen Wahabi yang mereka bilang Allah itu di langit. Kalau mereka bilang Allah di langit itu kekuasaannya, keagungannya, cahayanya, cahaya Rabbani, ya mungkin masih bisa diterima. Cuman kalau dibilang Allah di langit duduk, itu nggak ada orang salaf yang ngomong begitu. Kalau Allah di langit duduk, setiap orang sholat kan apa? Kata Nabi, Allah di hadapanmu. Berapa miliar orang sholat sehari? Ini Allah di langit, naik turun begitu. Ini makhluk apa Tuhan ini? Naik turun. Nah itu makanya ulama kita Asy'ariyah banyak di antara mereka itu tafwid dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika dikatakan Allah itu punya tangan dalam firman Allah kan, bal yadahu mabsutatan, sesungguhnya tangan Allah itu terbuka. Kata ulama Asy'ariyah, kita beriman dengan tuh ayat, tapi maksudnya apaan nggak tahu. Mereka nggak berani ngomong Allah itu punya tangan, karena kan laisa kamitslihi syai'. Ketika Allah berfirman apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada langit dan bumi akan punah, akan musnah. Yang tetap hanya wajah Tuhanmu. Maksud wajah Tuhanmu di sini apa? Itu cuma bilang itu ayat ada, maksudnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu apa? Istiwa di arsy. Apa maksud istiwa? Wahabi ngambil duduk. Padahal kata istiwa itu artinya banyak. Lebih dari 12 arti, apa 15 arti lupa ya. Itu dibahas sama Syekh Ibnu Arabi. Kenapa yang diambil duduk? Padahal arti istiwa tuh banyak. Nah itu, akhirnya ulama Syariah punya pendapat, daripada kita ini bikin Allah itu punya jisim, mendingan ayat-ayat seperti itu kita bilang, kita baca dan tafsirnya itu bacaannya. Tafsiru haqira'atuha kalau kata ulama Asy'ariyah. Jadi kalau mau tahu arti istiwa, ya bacaannya. Ente baca istiwa, ya istiwa. Maksudnya apa? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Kita nggak bisa bilang Allah di atas arsy. Duduk. Bahkan yang ekstrem lagi, bukan begitu doang. Allah duduk di atas arsy, dikasih tempat sedikit di sampingnya buat Nabi Muhammad duduk sampingnya nanti di hari kiamat. Ini Tuhan apalagi di kafe nih. Duduk mau ngapain? Itu kan sudah just tajsim kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah itu apa? Jauh dari apa yang terlintas di benak kita. Makanya kata ulama salaf, ente berpikir tentang apa keagungan Allah. Allah itu lebih agung daripada itu. Ente berpikir Allah itu saking agungnya begini-begini. Keagungan Allah di atas yang ente pikirin. Arti kita nggak akan mampu. Makanya ketika ada orang bilang begini ke antum, tunjukkan sosok Allah, baru anda percaya Allah itu ada.
Karena kan secara logika ente percaya tentang sesuatu itu harus dilihat, baru ente percaya. Nggak kelihatan gimana ente percaya. Nah, orang ateis tuh suka ngomong begitu kan. Nah, ente harus jawab. Ya, jawaban singkatnya udah pernah ngajarin ya. Ente bilang sama orang ateis atau orang-orang yang kayak gitu, percaya nggak ada angin? Percaya. Mana angin? Bisa dilihat nggak angin? Udara bisa dilihat nggak maksudnya? Nggak bisa, tapi bisa rasakan. Itu contoh. Allah nggak bisa dilihat, tapi kita bisa rasakan. Allah itu ada. Sama halnya rasa sakit, dicubit, ditonjok, sakit. Bentuk sakit ada nggak? Nggak ada, cuman bisa apa? Dirasakan. Itu sebagai jawaban. Tambah lagi jawaban tambahan. Kalau ente maksain pengen ngelihat zatullah, cukup Nabi Musa sebagai pelajaran. Nabi Musa kan kalimullah kan, bisa bicara kepada Allah. Ketika itu Nabi Musa pernah minta ingin melihat Allah. Allah bilang kalau gunung disebutin satu gunung tuh, kalau itu gunung tetap berada di tempatnya nggak gerak, kamu akan melihatku, kata Allah. Ternyata kata ulama, Allah hanya nurunin cahaya dari langit. Cahaya nih dari langit, itu gunung langsung hancur jadi tanah. Nabi Musa teriak sampai pingsan. Koma deh. Begitu bangun, dibilang saya nggak bakal minta permintaan itu. Nabi Musa loh. Terus lo bilang gue mau lihat Allah. Gunung aja hancur. Bukan Allah itu yang turun ya. Jangan berpikir Allah turun dari langit. Allah hanya nurunin cahaya, gunung hancur. Gimana itu mau lihat Allah? Allah cuma nurunin makhluk cahaya, gunung hancur. Mampu ente ngelihat Nabi Musa sampai pingsan. Logikanya nggak masuk. Maksudnya itu sesuatu yang diminta nggak masuk akal. Allah itu bisa dirasakan. Dan semua makhluk walaupun dia hidup di tengah hutan nggak tahu agama, jiwanya selalu bilang ada Tuhan. Kalau bahasa mereka dewa ya. Orang-orang yang di hutan ya, api dinyalain, oh ini dewa nih. Kenapa? Karena jibillah manusia itu dipercaya ada kekuatan di atas dia. Nggak mungkin nggak ada. Cuman salahnya mereka belum tahu. Kalau kita sudah tahu. Jadi nggak mungkin bisa diingkari Tuhan itu ada atau nggak ada. Allah pasti ada. Maujud. Pulpen ada yang buat. Masa langit bumi ada tanpa ada yang buat. Logika sederhananya kan gampang. Cuman orang ateis yang nyari-nyari. Nyari-nyari gimana ya? Nyari-nyari pengikut bahasanya. Padahal hati nurani mereka sebenarnya berkata Allah itu ada. Politik gimana? Semua kepentingan apa? Politik. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Nah, ini sebagai dalil salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak hadis yang lain. Di antara juga inna fis salati la shifaun. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam sholat itu apa? Terdapat penyembuh. Jadi kalau ingin sembuh dari sebuah penyakit batin khususnya dan penyakit zahir, ya sholat. Di samping kita ikhtiar ke dokter, sholat. Minta sembuh, karena sholat itu kan doa. Ditambah lagi selain sholat, kita ke dokter. Sholat jangan tinggal tambahin sholat taubat. Bisa jadi apa? Tapi kita punya kesalahan tertentu, Allah nguji kita biar Allah ngapus dosa kita sholat taubat. Ditambah lagi sedekah, karena sedekah itu bisa nyembuhin orang sakit. Karena kata Nabi, dawu mardhakum bis sedekah, obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana ke luar negeri ratusan juta sampai miliaran. Sedekah kagak mau, cukup berobat, sholat, dan sedekah kepada fakir miskin. Kemanapun sedekah sebenarnya bukan fakir miskin. Cuman kalau ente nyari fakir miskin yang nggak makan, ente senengin mereka untuk niat sembuh, Allah akan sembuhin. Dibandingkan keluar negeri, fakir miskin didiemin, saudara dia susah dia diem, tapi ketika sakit ke Jerman, habis miliaran, saudaranya susah, dia diem, ya nggak akan sembuh-sembuh. Itu mau ke Jerman ke planet Mars, kesembuhan hanya di tangan Allah. Yang namanya ke dokter itu hanya ikhtiar, hanya sebab, tapi musabibnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penenang hatiku itu dijadikan oleh Allah di dalam salat. Jadi Nabi kalau ingin tenang, beliau salat, beda sama kita.
Kalau gini yang tengah ke puncak ya, kemana lagi tuh? Ke ya tempat-tempat enak lah tuh. Bandung. Kalau Nabi enggak, sholat tenang sudah. Makanya jangan bilang Nabi sama kita sama-sama manusia. Nabi cuma dapat wahyu. Kan suka ada ngomong begitu tuh dari kalangan sebelah. Jangan ngomong-ngomongin Nabi. Nabi sama kita, cuma beda dapat wahyu. Nah, ente kasih satu jawab pertanyaan, insya Allah nggak akan jawab. Apa itu? Anda udah ngajarin juga ke anak-anak di majelis yang lain ya. Nabi kalau doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku miskin, dan bangkitkanlah aku dengan orang miskin. Yang bilang Nabi itu manusia biasa, berani gak doa begitu? Balikin gitu. Lo bilang Nabi sama lo sama kan, cuma dapat wahyu ya. Mulai sekarang lo doa begitu. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku miskin, bangkitkanlah aku dengan orang miskin. Berani gak? Pasti mikir juga jadi miskin ya kan? Nabi malah minta miskin. Itu bilang Nabi sama kita sama, jangan disamain. Nabi gak makan 3 hari, puasa berturut-turut, kagak makan, kagak sahur, kuat, orang biasa masuk rumah sakit. Umar kan pernah bilang, ya Rasulullah saya ingin ngikutin. Kata Nabi, jangan wahai Umar, saya ini makan dan minum di sisi Allah. Udah, gak bisa lah disamain. Nabi itu basyarun lakal bashar, manusia nggak seperti manusia biasa. Jangan disamakan dengan diri kita. Nuqamahnya, tahu nuqamah? Reaknya Nabi itu kalau diludahin nggak pernah jatuh ke bawah, jatuh ke tangan sahabat, diusap di mukanya. Kenapa? Wangi, bagaikan kasturi. Oh, mbak ente punya reak, buang di tangan bini, suruh usap. Gampar sama bini itu ya, baunya luar biasa. Jangan disamain lah. Nabi keringatnya dikumpulin jadi minyak wangi. Nabi setiap kalau keringatan tuh dilap pakai lap, itu lapnya sama istri Nabi dikumpulin, diperes, jadi minyak wangi. Ya kita kalau keringat bau apaan emang? Luar biasa baunya kan? Itu jangan disamakan ya. Rasulullah ini punya kedudukan di sisi Allah, jangan remehkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan di sini, innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fa wudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tabarani dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang hamba ketika berdiri melaksanakan salat, maka seluruh dosanya diletakkan di atas kepalanya atau di punggungnya, ya, di punggung atau di pundaknya. Apabila dia ruku dan sujud, dosanya itu berjatuhan. Jadi sholat itu penghapus dosa. Wudhu aja penghapus dosa loh. Itu ketika basuh muka, dosa mata, dosa telinga sekalian kan, kalau kita basuh muka sampai ke telinga kan sunnah ya. Dosa telinga, dosa ucapan, ketika kumur-kumur Allah ampuni. Ketika basuh tangan yang kanan, dosa tangan kanan luntur juga, jatuh juga, air wudu. Basuh kaki jatuh juga. Ketika usap kepala, pikiran negatif kita dihapus sama Allah dosanya. Nggak sampai di situ, sholat pun sisa dosa diruntuhin juga sama Allah. Syaratnya cuma satu, wudunya yang benar, sholatnya yang khusyuk. Minta pengampunan dosa, runtuh pikiran kita dunia. Ini Allah udah nyiapin nih dosa di atas kepala nih, tinggal jatuh pas rukuk sujud. Bikin dunia kita nih, aduh tuh bos juga ngeselin juga tuh bosnya. Nah gimana mau mau jatuh tuh dosa? Itu sambil sholat sambil mikir negatif, ya dosa mau jatuh tapi lagi berbuat dosa dalam sholat, ya nggak bisa. Harus dengan kekhusyuan. Memang orang nggak bisa khusyuk 100%, tapi berusaha khusyuk. Seperti itu. Wa qala al-ulama inna shalah afdalul ibadat al-badaniyah fa fardhuha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang terbaik yang dilakukan oleh badan. Disebutnya dengan ibadah badaniyah, ibadah badan kita yang terbaik, yang termulia adalah salat. Bahkan
Sunnahnya pun, sholat sunnahnya pun adalah sebaik-baiknya sholat. Itu sunnah qobliyah, dia. Jadi sebaik-baiknya ibadah dengan badan itu sholat, sebaik-baiknya sunnah adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap sholat fardu. Artinya sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu sebaik-baiknya sholat sunnah. Makanya jangan pernah ditinggal. Ya. Sholat sunnah itu yang mu'akkadah ada berapa? Masih ingat gak? Kita udah ajarin sebelumnya kan? 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Kemudian 2 apa 4? Hah? 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Udah berapa itu? 6. Kemudian 2 setelah maghrib. Kemudian 2 setelah isya. Jadi berapa? Hah? 10 atau 12? 10 ya. Itu muakkadah. Walaupun khilaf, ada yang bilang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Tapi itu yang kita dapat beberapa kitab ya. Yang penting inti bisa istiqomahin aja dulu itu ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Sama qabliyah isya lebih afdal lagi. Buru-buru ya ba'diyah jangan ditinggal. Sesudah subuh dan sesudah asar nggak ada ba'diyah ya. Ada ba'diyah. Ada yang cuman qobliyah. Tapi kalau seandainya qobliyah belum kita laksanakan sebelum asar, kita undur sesudah sholat asar, boleh nggak? Boleh. Mau sholat subuh qobliyah tapi nggak keburu di masjid udah sholat. Qobliyah belum nih kita nih. Akhirnya kita kerja dari sholat subuh, boleh nggak? Qobliyah boleh sebenarnya. Walaupun emang ulama tidak menganjurkan, tapi untuk boleh. Arti tetap dapat pahala qobliyah selama belum terbit matahari. Seperti itu ya. Bab awqatus shalah. Nah, insyaallah masalah waktu salat kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang waktu salat ini secara secara tradisional. Cara tradisional. Bisa aja kan kita lakuin karena bisa jadi kan kita berada di hutan atau gimana cara tahu salat. Ada caranya, pakai kayu atau pakai penggaris, nanti kita ajarin caranya. Tapi itu catatannya harus nggak nggak mendung. Kalau mendung susah juga sih. Karena zuhur asar bisa tuh. Maghrib ya ketahuan dari langit. Kalau diterban matahari, asyafaqul ahmar atau mika merah muncul, berarti udah waktu maghrib. Mika merah hilang mulai gelap, isya masuk, gampang itu mah. Yang biasa begitu tuh zuhur dan asar. Itu mengandalkan cahaya matahari. Sekarang kan waktu sholat udah alhamdulillah lengkap ya. Cuman bisa jadi itu mungkin di hutan, lagi mau khalwat nih ceritain nih. Udah pusing sama manusia, pergi ke hutan Gunung Salak sendiri. Mau ngapain? Menyendiri. Akhirnya nggak ada jam, nggak ada handphone. Bingung mau sholat nanti. Nah mungkin pakai cara ini bisa. Ya bisa aja kan kita nggak tahu kan. Tiba-tiba kita nyari Agus kemana Agus? Tiba-tiba di Gunung Salak deh. Khalwat. Kita nggak tahu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Fadhlu, ada pertanyaan dipersilahkan. Ada kalau. Nah, sholat apa? Sebenarnya nggak sunnah ya. Tahajud dan doa dan duha itu berjamaah nggak sunnah. Cuman boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ya buat semangat, apalagi tahajud. Sholat sendiri kan suka males tuh. Daripada males, mendingan apa? Berjamaah aja. Sama dengan duha. Sebenarnya nggak disunahkan, mubah untuk berjamaah. Artinya nggak dapat pahala berjamaah. Tapi boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Buat saling memberikan semangat. Makanya kan biasa di sekolahan gitu ya. Sholat duha berjamaah, gitu. Daripada nggak ada sholat, maksudnya biar sholat aja semuanya dah. Dibikin berjamaah, seperti itu. Nggak apa-apa, itu kan buat mendidik. Nggak ada beda dengan kurban. Kurban di sekolahan, emang sah tuh kurban. Patungan sama 50.000. Ya nggak sah sebenarnya, beli sapi 1 ekor, atas nama siapa itu sapi? Atas nama sekolahan kan nggak mungkin.
Itu pasti atas nama 7 orang. Tapi boleh nggak? Boleh, kan mendidik anak-anak untuk apa? Untuk semangat berkorban. Nanti begitu dia kerja, ada rezeki, ya dia nggak malas korban karena sudah diajarin di mana? Di sekolahan. Ya, sekolahan tempat mendidik sebenarnya itu bagus, semua itu bagus. Kadang-kadang yang nggak bagus suka ada oknum guru yang nggak yang manfaatin murid di sekolah tuh ada oknum ya itu nggak bagus. Cuman kalau buat kegiatan yang baik ya bagus. Kurban lah, kita nggak apa-apa ngomong aja sama ke orang tua murid ya. Ini korban sapi tahun ini atas nama guru fulan 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 fulan, minta ridhonya semua. Seolah-olah mereka beli sapi buat guru fulan 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 7 orang. Tahun depan beda orangnya. Gak apa-apa, mereka beramal sekaligus guru dapat apa? Pahala korban. Boleh gak begitu? Ya boleh kalau semua sepakat. Kalau nggak sepakat jangan. Nah, tetap jatuhnya sedekah aja dah. Potong sapi jatuhnya pahala sedekah, tapi itu mendidik untuk mau berkorban. Seperti itu ya. Ada lagi, Fadal? Dua pertanyaan lagi. Fadal, nah. Hmm. Hmm. Paham. Yang ngerjain sholat apa adzan sekali emang nggak salah mereka. Di zaman Nabi emang adzan Jumat cuma sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman yang bikin adzan Jumat itu 2 kali. Sayyidina Utsman bin Affan yang bikin. Nah, biasanya kalau yang adzannya sekali, di mana-mana kedengaran sudah adzan, kita qobliyah dah langsung bangun. Karena adzan di situ sekali itu hanya buat khatib berdiri naik. Jadi begitu kedengaran di mana-mana adzan, ya kita bangun deh sholat qobliyah. Nah, begitu adzan di situ berarti itu tandanya imam apa? Khatib dah datang, nggak boleh lagi kita sholat. Khatib udah datang, kita nggak boleh berdiri sholat, haram. Jadi sholatnya kapan? Ketika di mana-mana sudah adzan. Gitu siasatinnya. Karena dalam madhab kita Syafi'iyah ada yang namanya qobliyah dan ba'diyah Jumat. Itu nggak salah, mereka nggak salah ya. Ya, mungkin hanya penerapannya aja kalau dia begitu, apalagi harus sunnah jamaah, ya diumumin aja nanti terdengar suara adzan, qobliyah dah. Karena di sini adzan hanya sekali buat menandakan khotib akan khutbah. Karena dengan adzan yang khotib mau khutbah, ente berdiri habis adzan sholat nggak boleh. Karena khotib sudah mulai apa? Berkhutbah. Yang datang telat, dia datang khotib lagi berkhutbah, dia punya 2 pilihan. Boleh langsung duduk, boleh juga sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah, tahiyatul masjid tapi dipercepat. Itu yang baru datang. Kalau yang udah duduk, khotib udah naik, dibangun sholat qobliyah, nggak boleh, haram. Nggak boleh. Dia harus fokus dengerin khutbah. Hanya yang baru datang itu boleh duduk, boleh sholat. Itu pun bukan qobliyah di sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Qobliyahnya kapan tuh? Ntar aja habis Jumatan. Habis sholat Jumat di sholat qobliyah, di sholat ba'diyah. Gitu. Nih kayak tadi kalau ente ragu, ini bener adzan apa kagak tempat lain ya? Ya udah, itu undur aja nanti. Habis sholat Jumat, qobliyah dilakuin, ba'diyah juga dilakuin. Ada lagi? Ada? Apa? Nah, boleh, boleh. Hmm. Hmm. Nggak mungkin ada orang seimbang hatinya. Jadi Sayyidina Ali itu kan pernah ditanya sama orang, ya wahai Ali, gimana caranya saya tahu saya ini sebenarnya cinta dunia atau cinta akhirat? Dia nanya diri, nih gue nih orang cinta dunia atau akhirat nih. Hanya sama Sayyidina Ali nih. Sayyidina Ali kan kalau ngasih jawaban apa? Luar biasa jawaban itu. Sahabat takjub kalau Sayyidina Ali itu ngejawab. Kata Sayyidina Ali, sekarang saya kasih umpama ke antum. Kalau ada 2 orang datang ke antum nih, yang satu ngasih hadiah, yang satu lagi minta duit. Yang satu ngasih hadiah, yang satu minta duit. Dua-dua yang satu ngasih hadiah saat yang sama, yang satu ngasih minta duit. Kira-kira hati antum lebih girang ke yang mana?
Kalau hati antum lebih senang dan girang kepada orang yang ngasih hadiah, berarti ente cinta dunia. Cuman kalau hati ente lebih senang dengan orang yang minta bantuan, ente adalah cinta akhirat. Nah, Akhina Wisnu nanya, gimana kalau seimbang? Dia senang memberi dan senang juga sama orang apa? Meminta. Nggak mungkin seimbang, pasti ada salah satu yang lebih. Nggak ada cinta itu seimbang, nggak ada. Pasti ada yang apa? Ada yang lebih. Untuk perbuatan, kita harus antara dunia dan akhirat itu seimbang dalam ibadah dan kesibukan, iya bisa. Soal rasa nggak bisa. Ente punya anak 5, apakah sayangnya ente ke 5-limanya sama? Secara sayang mungkin, pasti, tapi ada salah satu apa? Ada keistimewaannya di hati kita. Mungkin kalau kita beli apa-apa ya beli semua. Nah, mungkin satu dibeli yang lain enggak. Cuman masalah hati, manusiawi, pasti yang lebih disayang. Mungkin ngelihat ke nurutnya nih anak, solehnya nih anak, bisa jadi. Sebagaimana Nabi Allah Ya'qub kan, dia sayang banget sama Nabi Yusuf. Sampai saudara-saudaranya agak iri kan. Irinya mereka terhadap sayangnya orang tua. Padahal orang tuanya sayang dengan Nabi Yusuf ada sebab. Ini anak emang punya keistimewaan dan Nabi Allah Ya'qub tahu. Makanya kan dibawa, masukkan ke dalam sumur, dibilang dimakan apa? Serigala, bikin fitnah macam-macam. Tapi kan Allah sudah berkehendak, Allah akan nunjukin kedudukan Nabi Yusuf. Itu biasa. Orang bilang, gue punya bini 4, gue adil. Ya secara zahir ente adil. Yang satu dibeliin emas 3 juta, yang lain juga sama, 4-empatnya. Soal rasa hati, nggak mungkin sama. Jangan bohong dah. Itu nggak mungkin. Pasti salah satu ada apa? Ada keistimewaan di hati. Masalah rasa hati itu nggak bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah. Karena nggak ada kekuatan kita untuk ngatur. Gue mau ngatur lah, sayang sama ini lebih daripada ini. Nggak bisa, itu rasa hati, nggak bisa. Sama kayak anak begitu tuh. Sama anak-anak apa ya? Lebih istimewa, kenapa? Mungkin ngelihat ada kelebihannya di hati. Dosa nggak begitu? Enggak. Tapi ketika mau amalah zahir, ya harus sama. Yang ente sayang banget dikasih, dibeliin coklat seandainya, yang lain juga harus dibeli coklat. Nggak boleh kelihatan membeda-bedakan anak. Cuman urusan hatinya, itu kan nggak bisa dikendalikan sama dia. Ini bisa setting nggak rasa cinta itu? Oh, mau cinta mau begini 30% aja deh. Ada gitu di sini. Apa? Sekruping. Nggak ada. Itu mah urusan hati ya. Nah, itu nggak mungkin bisa. Pasti ada yang lebih. Ada orang cinta dunia dan akhirat itu sama? Nggak ada. Rasa itu nggak ada. Pasti ada nggak? Ada yang lebih. Ada yang dominan. Yang mana nggak tahu dah. Yang tahu cuma dirinya doang. Soalnya umumnya zaman sekarang orang lebih senang diminta, apa yang lebih senang memberi? Ya, memberi, ya, meminta apa? Lebih senang diberi daripada diminta. Itu kata Sayyidina Ali sudah. Jawabannya simple tapi masuk akal. Sayyidina Ali itu kalau ngejawab begitu selalu pakai apa namanya? Pakai umpama-umpama. Tapi masya Allah, kita kalau buka tuh tentang jawaban Sayyidina Ali, kalau sahabat nanya bingung gitu. Kok bisa jawab begitu tuh Imam Ali? Makanya Nabi bilang, ana badinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu dan Ali apa? Gerbangnya ilmu. Jadi untuk sampai ke kota, ya harus lewatin gerbang. Gerbangnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan terakhir, dah. Lahir. Kemarin ada pertanyaan, nggak apa-apa jawab sekarang ya. Hukum menggali makam yang sudah dikubur untuk otopsi. Kan waktu itu ada yang nanya kan, anak nggak berani jawab karena nggak tahu jawabannya. Karena kan dalam Safina itu boleh menggali kubur itu karena 4 hal kan. Yang pertama apa? Untuk diarahkan ke kiblat. Apalagi? Hah? Ada perhiasan jatuh. Atau belum dimandikan. Atau bukan perhiasan doang ya, barang berharga jatuh ke dalam. Atau ada ibu hamil dikubur sedangkan dokter bilang janinnya masih hidup. Selain itu nggak boleh. Tapi kalau otopsi gimana? Dulu kan nggak ada otopsi ya. Nah, Ana udah tanya sama Habib Umar Al-Haddad, kata beliau, kalau otopsi itu pada dasarnya haram untuk digali, kecuali
Dia butuh otopsi karena kemungkinan ini kasus pembunuhan. Biar ketahuan siapa tersangkanya. Jadi mau nggak mau polisi ambil lagi diotopsi buat tahu tersangkanya siapa. Itu nggak apa-apa. Kalau cuman keluarga curiga, polisi udah bilang nih nggak kenapa-napa ini, nggak ada pembunuhan, dia bunuh diri, digantung diri pakai sarung, nggak ada tanda-tanda apa, pemaksaan. Begitu dikubur, keluarga datang ke polisi, tolong dong, yang forensik namanya, nggak ngerti dah. Tolong gali lagi otopsi, jangan-jangan anak kita ini dibunuh, nggak boleh. Itu kan hanya kecurigaan keluarga. Sedangkan polisi bilang apa? Kan sudah di visum namanya. Nggak kenapa-napa ini mah, nggak ada tindakan kekerasan, ini sebenarnya gantung diri beneran ini. Cuman keluarga tetap kekeh, gali otopsi, haram, nggak boleh. Karena bukan buat kepentingan apa? Penyelidikan. Kalau polisi buat penyelidikan dan mau tahu siapa tersangkanya, mereka berhak untuk apa? Untuk gali lagi. Karena biar ketahuan tersangkanya siapa. Tapi kenapa dulu itu banyak orang dikubur nggak ada istilah otopsi? Orang dulu itu takut. Orang dulu kalau bunuh orang nih, dia diem, orangnya sudah dikubur. Berapa hari kemudian ngaku. Kenapa? Takut dia. Dia takut dosa. Orang dulu tuh beda sama sekarang ya. Walaupun dia pembunuh, masih mikir juga akan dosa. Pasti ujung-ujungnya ngaku bahwa dia pembunuhnya. Sekarang kan bodo amat. Membunuh 100 orang kayak yang penting dia apa? Nggak ketahuan mah, belaga bego. Makanya mau nggak mau apa? Digali otopsi. Boleh nggak? Boleh. Selama itu untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Itu tambahan informasi. Karena selama ini kan anak berkali-kali nyari. Bingung juga. Nggak ada jawaban. Karena itu kan otopsi. Perkara apa? Perkara baru. Dulu kan nggak ada otopsi-otopsian. Ya. Orang disumpah udah takut. Orang dicurigain. Itu pembunuh. Nggak. Sumpah coba. Gemeteran. Pasti gemeteran. Dia nggak bakal berani. Sekarang kan lihat aja pejabat. Quran, Injil, Taurat, Zabur di atas kepalanya. Demi Tuhan, demi Allah. Habis itu apa? Bodoh amat, kata dia. Nggak pikirin tuh dosa nggak dosa. Oh, nggak ada iman sudah. Oknum ya oknum. Nggak semua pejabat sih masih ada yang baik. Ya. Ada lagi, lahir. Ada ya khair wallahu alam bisawab. Al-Fatiha ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة صلى وسلم ربي عليه حمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam pulpen ya, pulpen. Pen apa?